Kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Oke, pertama kita lihat dulu untuk gold ya. Dia sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sampai di level harga 1873 ya. Sampai 1879 atau 1880 ya. Sebenarnya nggak nyampe 1880, cuma ini adalah range-nya gitu loh. Jadi dari 73 sampai 79 atau kita ambillah 80 ya, karena ini kan toleransi dari spike-nya dia nih gitu. Jadi selama dia belum bisa break dari 80 ini ya, saya masih akan looking for sell ya untuk area-area ini ya, dengan target harga kurang lebih di 1863 ya sampai 1867 gitu ya. Kemudian nanti next targetnya itu di 1844 ya sampai 50, dan sebenarnya target utama saya itu di sini di 1829 1833 ya. Jadi ini kan gap sebenarnya ya, cuma kan ini ya biasalah broker Wanda ya kan. Broker Wanda itu kan ya chartnya rapi dan tidak punya gap sama sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat di broker lain ya seperti Pepperstone ya kan contoh, nah Pepperstone ini ada gapnya. Jadi terakhir itu dia di 1850-an ya, 1850 ya sampai 1832 untuk gapnya. Maka dari itu di sini untuk Wanda sendiri saya ambil ya di 1849 ya sebagai area support terakhirnya dia ya. Kemudian nanti ada lagi support itu di 1833 di sini ya, jadi ini adalah gapnya dia. Nah kemudian ini jujur ya, kalau misalkan ambil sell di sini bukan berarti tidak ada resiko, tetap ada resikonya gitu. Jadi bukan berarti kalau saya bilang oh saya ambil sell nih di 1880 1877 gitu ya sebenarnya. Nah bukan berarti kalau saya bilang ambil sell di sini kalian langsung full margin ya di sini ya, langsung full margin tanpa menggunakan stop loss gitu. Nah itu bahaya gitu. Kenapa? Karena tetap ada potensi harga itu melanjutkan kenaikannya ke atas gitu ya. Seperti yang kita lihat lah untuk minggu ini banyak ya apa news inflasi ya, mengenai news inflasi, data news ya. Kemudian juga kalau kita perhatiin dari the feed sendiri ya, itu masih hawkish untuk pandangan dia mengenai mata uang USD nya gitu. Jadi sebenarnya kita masih bisa manfaatin hawkish USD ini untuk penurunan si gold gitu. Karena kalau kita lihat gold ini masih belum nutup gap gitu. Ada potensi nggak sih? Ya sebenarnya ada potensi. Ya jadi harapan saya sebenarnya untuk hari Jumat ini gold ini bisa tutup gap gitu. Itu harapannya. Tapi let's see lah nanti pasarnya itu bagaimana gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat kalau dia break dari si 79 ini ya, 79 ini itu next target dia itu ada di 86 ya. 86 di sini. Nah, oke 86 ini di sini. Nah, ini targetnya dia ya 1886 di sini. Itu sampai harga kurang lebih. Nah, ini kalau kita ngomongin range menarik nih. 86 itu kurang lebih sampai harga kurang lebih 1893 ya guys ya range-nya. Tapi kalau saya pribadi saya akan ambil di 1890 untuk range-nya dia gitu. Jadi nanti ini bisa jadi area patokan kita untuk selling point selanjutnya lagi ya untuk si gold ini sendiri ya. Jadi kalau dia bisa break dari atau dia bisa break di atas 880 ya, dia bisa mengalami kenaikan lagi gitu. Dan memang much better kita cari area buy ya dengan target 86 sampai 1890. Cuma kalau saya pribadi ya sebelum dia bisa break di atas 1890 sih itu masih selling zone atau masih cari selling point gitu. Karena kalau kita perhatiin ya untuk di bawah 1890 ya ini si gold ini sendiri. Nah, kita lihat di sini tuh, dia itu area penentu gitu ya. Jadi 1890 ini adalah area penentu. Kalau kita lihat lagi di sini, nah ini kan 1886 ya sampai 1890, tapi dia di bawah nih, dia belum bisa break, dia turun lagi gitu. Ini juga sama, begitu dia break dia baru naik lagi gitu kan. Ini belum bisa break ke bawah, dia naik ke atas. Lalu kalau kita lihat lagi ke samping, nah ini juga sama ya, jadi area ini yaitu masih jadi penentu gitu. Jadi dari 1880 sampai 1890 itu masih jadi resisten untuk si gold itu sendiri. Maka kalau untuk amannya,
kalau mau nge-buy ya untuk amannya itu di atas 1890 aja gitu. Itu kalau saran dari saya gitu. Oke. Ya, kemudian kalau kita perhatiin juga ya untuk DXY hari ini dia sempat nge-break dari 105.65 ya. Cuma dia ditarik lagi ke atas untuk hari ini ya kalau kita perhatiin. Jadi belum benar-benar nge-break. Kalau kita perhatiin di 4 jamnya juga belum break ya. Ini masih shadow-nya aja yang breakout ya. Tapi kalau untuk candle-nya dia belum breakout sama sekali. Ya, ini kalau kita perhatiin kalau misalkan daily-nya itu bisa break atau close di bawah 105.6 ya, maka DXY ini bisa menunjukkan penurunan lagi gitu. Targetnya di mana? Targetnya itu kurang lebih di sini. Di 105.4 sampai 105.29 gitu. Ini untuk next targetnya si DXY itu sendiri. Ya oke lah, kita katakan DXY ini break ya, berarti kan gold ini menunjukkan kenaikannya ke atas gitu. Ya tapi kan kita nggak tahu nih apakah gold sama DXY di kondisi yang seperti ini itu masih bisa berkorelasi atau tidak gitu. Ya kan, soalnya kan kalau kita perhatiin juga geopolitik ya atau perangnya di sana itu masih cukup menekan harga gold itu sendiri ya untuk naik ya. Kemudian kalau kita perhatiin juga di sisi lain gold ini punya gap yang tidak begitu wajar, itu hampir 180 pips yang memang nggak begitu bisa diabaikan itu sama si gold ini sendiri gitu ya. Dia nggak bisa ngabaikan gapnya ini gitu, makanya secara nggak langsung dia itu butuh untuk retrace ya, retrace dulu untuk tutup sebisa mungkin, tutup si gapnya ini gitu. Gapnya itu yang tadi saya bilang ini, yang ini ya. Jadi dia sebenarnya butuh untuk tutup gap yang ini, baru dia bisa menunjukkan kenaikannya ya sampai ke 1900-an di sini nantinya gitu. Itu kalau dari pandangan saya. Makanya kalau untuk saat ini ya, untuk current level saat ini saya masih cari selling point ya. Ya selling point bukan berarti nggak punya resiko ya, resiko tetap ada, cuma resikonya itu lebih minimal lah gitu, karena kita udah ada di area yang cukup tinggi ya semenjak gapnya dia itu di 1873, 1879 atau 1880 gitu. Oke, nah itu untuk gold ya. Nanti next targetnya selling point itu ada di 1880 sampai 1886 gitu. Oke. Nanti next target kalau kita mau nge-buy ya, sebenarnya kalau buy sih saya kurang prefer ya. Tapi kalau kalian mau coba cari, bisa cari buy zone scalping itu 1863 sampai 1867 atau di 1844 ya sampai 1849an gitu untuk area buy-nya. Oke. Itu, tapi ini resikonya tinggi ya kalau saya ingatkan ya, resiko tinggi gitu. Nah untuk hari ini juga kalau kita perhatikan kalau dari news ya, untuk news hari ini cukup banyak ya. Yang pertama dari GBP itu ada GDP-nya ya, ada GDP GBP di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi dari Amerika, dari USD itu ada beberapa ya butir news. Yang pertama itu ada CPI ya, kemarin PPI, hari ini CPI. Terus lagi ada CPI lagi nih, CPI yearly sama monthly ya. Ini September. Ini core CPI-nya ya kan. Terus ada ini saya jobless claim biasa setiap hari Kamis ya. Ada oil inventory ya. Ini ada cukup banyak untuk news dari USD hari ini. Kalau kita perhatikan dari jobless claim-nya ini dari 207 ke 210, jadi kurang bagus untuk DXY ya. Kemudian kalau dari CPI, kalau kita lihat dari core itu masih imbang, tapi kalau untuk CPI yang bulan ini ya, September bulan kemarin itu turun ya dari 0.6 ke 0.3. Tapi kalau kita perhatiin dari yang PPI bulan kemarin ya, itu naik PPI-nya. Nah ini dari 0.7 diprediksi turun ke 0.3 ya, PPI naik ke 0.5 gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dia juga bisa naik untuk yang CPI hari ini ya. Jadi bisa aja di luar ekspektasi pasar itu, atau lebih bagus ya dari ekspektasi pasar untuk CPI yang bulan September kemarin gitu
ya bisa aja dia 0.7 ya kan, atau 0.8 karena kan CPI-nya naik, PPI-nya naik gitu. Oke, jadi gitu ya untuk news hari ini gitu. Jadi kalau kita perhatiin memang secara angka ya, untuk angka yang forecastnya yang di sini itu memang kurang bagus untuk DXY, tapi nanti tetap kita butuh angka aktual yang ada di sini ya, karena angka aktual dengan angka previousnya itu yang akan kita bandingkan gitu. Ini akan kita bandingkan secara langsung ya, ini hanya prediksi pasar only gitu. Oke, jadi mungkin gitu dulu, nanti kalau ada update akan saya update di channel Telegram Juno Trading ID. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.